Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang keimaman, itu mereka punya dalil la islama ilal bijamaah, wala jama'ata ilal bil imaroh, wala imarota ilal bil ta'at, ya, wala ta'ata ilal bil bayat. Jadi tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah. Kemudian anehnya lagi di sini imam ini punya kekuasaan yang absolut, ya. Jadi antara lain yang kelihatan harus bayat. Bayat itu menyatakan taat di depan imamnya, sanggup untuk berbuat apapun sesuai dengan perintah imamnya, kecuali kalau hal-hal yang menurut kita sendiri itu maksiat gitu ya. Tapi kalau ketaatan yang tadi saya katakan dibawa kepada harus infak, harus sedekah yang diwajibkan, yang tidak dengan sukarela, kemudian juga bitonah tadi kan, bitonah itu suatu ajaran yang kalimatnya aja itu salah terjemahnya. Bitonah itu dalam Al-Quran bisa tahu kita. Nah, itu dipakai bitonah boleh berbohong kepada orang lain. Sebenarnya pengertiannya takiyah. Kalau di Iran Syiah itu takiyah namanya. Boleh berbohong kepada orang lain untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kamu punya imam? Enggak ada imam. Dan itu sudah terbukti waktu MUI menanyakan kamu apakah sudah punya imam? Enggak, ya itu pentolan-pentolannya tanda tangan itu, saya nggak punya imam. Tapi ini nggak tahu di bawahnya bahwa dia sudah tanda tangan, berarti nggak mengakui keimanan, bahkan dibohongin semuanya. Aduh masalah. Jadi ini luar biasa nih, luar biasa sekali. Jadi kemudian wah sakti mandraguna. Dulu zamannya Nur Hasan waktu pertama kali itu bisa pakai ular, pakai terjun dari atas pohon kelapa ke bawah. Oh, nah, ilmu-ilmu yang syirik itu ya, syirik ya, iblis, setan, ilmu setan itu dipakai di situ, dipamerkan bahwa ini sakti. Kalau sakti benar, ya zaman dulu orang-orang di bawah itu rata-rata takut kepada masalah kesaktian dan sebagainya. Kalau sakti yang hebat dianggapnya itu. Kisah-kisah pewayangan kan kita tahu sendiri itu, Mahabharata dan sebagainya. Tapi kan itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam kan nggak pakai sihir-sihiran, nggak pakai begituan. Terus tobat. Jadi kalau kita ini aneh nih ya. Saya jadi ketawa selalu kalau ingat jadi ketawa terus nih. Kalau kita berbuat salah harus bertobat. Bikin surat tertulis pertobatan. Wah, tobat gitu. Kepada siapa? Kepada imamnya. Yang melalui imam kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat, bikin surat taubat. Saya telah melakukan apa, mohon saya diampuni dosa saya dan sebagainya. Dikirimkan suratnya di sana diterima, oke, diterima. Tapi kafaroh itu bayar duit, harus bayar duit sekian, 1 juta, 5 juta. Kalau pelanggarannya berat, 10 juta gitu. Kalau pelanggarannya ringan hanya nengok-nengok cewek misalnya ya, itu ya udah kafarohnya apa gitu, salat gitu bisa aja, puasa bisa juga itu. Tapi banyak kan bukan ke sana, banyak kan money, duit. Nah, ini kan semua serba duit. Ini kan harus diselidiki nih oleh kepolisian nih. Duitnya kemana? Tidak boleh diaudit, ditumpuk di mana? Ya, untuk apa? Itu kan duit sabilillah, nggak bisa untuk uang kemudian dipakai untuk off-road misalnya, dipakai untuk motor besar, pakai mobil-mobil mewah, rumah mewah sekali seperti kerajaan. Terus kemudian kan nggak boleh gitu, beli perkebunan yang sangat luas. Tapi atas nama siapa perkebunannya itu? Apakah atas nama sabilillah? Itu uang sabilillah. Atas nama pribadi-pribadi ya, imam dengan wakilnya. Di bawah imam itu ada wakil 4 gitu, yang merasa mewakili imam. Kalau ada apa-apa, imamnya nggak pernah mau tahu. Dia pernah bilang bahwasanya, masalah agama kamu wakil 4. Kalau masalah yang lain-lain saya lah yang enak-enak, senang-senang itu dia aja. Nah itu kadang-kadang dia memang kasih nasihat, tapi nasihatnya itu aja. Para jamaah yang masih di dalam, yang masih agak ragu-ragu sampai sekarang juga banyak yang bertanya kepada saya, bahwasanya apa benar sih ini? Aku bilang salah, gitu aja udah. Itu salah, itu bahaya.
itu kamu bisa masuk neraka, bukan yang masuk surga nih. Karena itu salah sekali. Boleh tanya ulama-ulama di luar, boleh tanya ulama terkenal, di luar negeri maupun dalam negeri boleh dicek. Tapi dia kan punya sanad. Sanad apa? Mana buktikan sanadnya? Sanad itu urutan mendapat ilmu dari mana sampai kepada ulama dari tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian ke Rasulullah. Jadi urutannya itu benar gitu, sanadnya benar. Tapi ini mereka juga ragu-ragu, sampai saking ragu-ragunya menyuruh para mubaliknya yang sudah tingkatannya agak banyak ilmunya, suruh berangkat ke Mekah. Yaitu antara lain beberapa mubalik sudah dikirim, gelombang pertama 4 orang, gelombang kedua 5 orang dan sebagainya. Dan mereka belajarnya mencari sanad itu, nggak ketemu putus sanadnya itu. Nah, tapi mereka pegang. Setelah mereka datang, mereka pegang sanadnya, mereka bawa sanadnya itu, urutannya, riwayatnya itu ke Indonesia. Kemudian pelan-pelan karena para ulama-ulama yang sudah belajar di sana 10 tahun ya, itu seperti Syekh Khalil, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Aziz itu dia sampai pulang sini untuk merubah. Pernah ketemu saya juga Syekh Khalil itu waktu dulu baru pulang. Tapi gimana menurut pendapat saya? Sabar. Ya, itu sampai bertahun-tahun sabar terus. Ini pelan-pelan nanti kita kasih tahu. Nggak bisa sabar kayaknya kalau harus cepat nih untuk menyelamatkan umat. Akhirnya mereka mengumpulkan orang-orang untuk tahfiz Quran. Otomatis kalau kata para saya ini, kalau dia belajar ilmu Al-Quran yang benar, kemudian dipelajari dengan benar, dan menurut syarat-syarat yang benar juga, lama-lama ketemu juga kok Pak katanya. Cobalah. Jadi sampai bertahun-tahun, ada 5 tahun, 7 tahun. Akhirnya dicurigai, ini kok arahnya ke tidak sesuai dengan doktrin daripada internal mereka. Akhirnya mereka ini dinonaktifkan. Istilahnya dinonaktifkan dari segala dakwaan. Nggak boleh imamin, nggak boleh ini, nggak boleh. Padahal sudah mendidik 1000 orang dulu, kalau nggak salah, untuk hafal Quran, untuk betul-betul mempelajari Al-Quran. Ya udah, bukunya disita semua. Tidak boleh dipelajarkan. Buku yang dari Saudi Arabia dia bawa, tidak boleh diajarkan. Imamnya itu orang sesehnya itu tidak di-stopkan. Saya datang ke imamnya ini. Ya, imamnya saya datang di Jakarta itu, saya bilang, Pak, kenapa 3 ulama kita itu dinonaktifkan kemudian dikeluarkan?